Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum belajar, kita doa dulu, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, gerak, berdoa mulai. Salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan tadi sudah doa kita membaca ayat pendek yaitu kulhu secara bersama-sama nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran berikutnya, Pak Guru ingin mengecek dulu siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa namanya? Maulana. Keterangannya apa? Sakit? Izin? Apa? Baik. Baiklah anak-anak, sekarang ini kita di SMP kita ini menggunakan kurikulum merdeka anak ya, bukan kurikulum 13 lagi. Ya, jadi dalam kurikulum merdeka itu ada program P5. Apa itu P5? Nah, P5 itu adalah proyek pengenalan profil pelajar Pancasila. Kalau K13 nggak ada nah ya. P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu disingkat dengan P5. Nah, sekarang bisa anak lihat di sini. Apa itu kurikulum merdeka? Nah, dalam kurikulum merdeka ada istilah fase-fase. Nah, kita ini adalah kelompok fase D, yaitu tingkat SMP. Nah, kalau SD kita bukan, sudah lewat ya. Kita ini yang jelas fase D, yaitu untuk tingkat SMP. Di sekolah kita memiliki tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi, tema yang akan kita ambil di sekolah kita adalah gaya hidup berkelanjutan. Baiklah anak-anak, untuk itu sebelum kita lanjutkan tentang gaya hidup berkelanjutan, Bapak ingin tanya, adakah anak-anak yang tahu apa itu sampah yang tiap hari jadi masalah? Apa sampah, nak? Limbah, ya. Terus di mana anak biasa membuang sampah? Di kotak sampah ya, tidak asal buang di tempat sembarangan sehingga akan menjadi penumpukan dan menjadi penyakit, ya, penyakit dengan berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu, topik kita pada hari ini adalah ingin membahas tentang Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya. Tadi udah tahu sampah itu apa. Nah, coba anak-anak amati ini ada gambar-gambar ini. Coba. Kira-kira bisa dilihat di belakang. Nah, ini gambar apa nah ini? Sampah yang luar biasa. Nah, ini yang tidak terkoordinir ya, yang tidak diurus nah ya. Dibuang begitu saja.
kemudian terjadi tumpukan sampah-sampah nih. Nah, terus sisa makanan belum, nasi basi dibuang, tulang ya, sayur nah ya. Nah, ada juga nih, aduh, kayak apa ini? Sampah juga ini nah ya. Sisa makanan, banyak sisa makanan tuh ya. Apa saja sisa makanan? Sisa makanan yang anak ketahui. Bekas nasi, gorengan ya. Nah, ini. Apa ini? Sampah juga ya? Ya, sayuran. Banyak sayurannya ya, ada ya sayuran, wortel, daun singkong, terong, kacang nah ya. Nah, ini. Nah, ini yang pakai helm baju hijau apa kira-kira? Ya, nah inilah yang akan kita bahas pagi hari ini adalah pengolahan sampah di lingkungan sekolah kita. Biar sekolah kita ini bersih, nyaman, terus baunya juga nyaman, terus kita masuk belajar juga enak kalau sekolah kita bersih ya. Perlu kita kelola. Sampah itu ada beberapa jenis, nah ada sampah, ya sampah nah, ya. Ada yang tahu sampah organik? Ada yang tahu? Apa saja nak kelompoknya sampah organik? Daun, ya ranting. Terus kayu busuk, termasuk bukan organik? Kayu-kayu yang busuk, masuk. Baik. Kalau sampah anorganik? Botol. Ya. Kalau ini yang B3 ini biasanya sampah yang listrik, kabel, racun nak ya. Bekas-bekas botol suntikan tuh ya nak ya. Baik, kita sekarang masuk tahap penjelasan tentang pengertian sampah. Tadi sudah nak ya. Apa itu sampah? Sampah limbah kotoran. Kotoran yang menjijikan, boleh nah ya. Apalagi nak? Menyebabkan penyakit, sampah juga nah ya. Baik. Macam-macam jenis sampah nah ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Apa itu sampah tadi sudah anak jawab ya. Apa sampah? Nah. Ya, terus apa lagi? Ya, baik. Sekarang lihat lagi di layar ini. Nah, bentar. Nah, ini sampah organik tadi nak ya. Apa itu sampah organik? Ya, yang mudah diurai oleh apa itu? Oleh mikroba nak ya, mudah busuk. Iya, hayati. Bahan hidup. Pohon-pohonan, sayuran nak ya. Terus ini yang kelompok anorganik tadi. Nah, apa itu? Sisa yang dihasilkan dari non hayati, berarti yang bukan hidup nak ya. Contohnya sintetik, plastik. Sehingga sulit membusuk, jenis ini tidak mudah terdegradasi atau oleh mikroba. Butuh waktu yang lama. Contohnya ada plastik, kaca, logam, keramik, dan kertas. Itu butuh waktu lama, nak. Apalagi kardus ya. Belum tentu sebulan busuk nak kardus itu nak ya. Nah, sampah padat. Nah, sampah padat. Ya, baik. Bekas-bekas tabung, bekas orang apa tabung suntik itu nak ya, termasuk ini ya, padat. Ya, pecahan gelas. Terus botol boleh. Nah, ini sampah cair. Sampah cair. Apa saja nak? Ya, pernah nyuci pakaian? Termasuk nggak itu bekas limbah sabunnya? Termasuk, ya. Kalau anak-anak goreng terus ada minyak yang sudah basi, termasuk bukan? Dibuang, mengganggu juga itu nah lingkungan ya, bau kalau di comberan ya. Bisa jadi penyakit. Nah, ini dampak buruknya sampah. Nah, apa kira dampaknya nak? Ada yang tahu dampaknya? Menimbulkan penyakit. Ya. Polusi sampah. Bau tidak sedap, ya, tidak ramah lingkungan, ya. Ketika hujan bisa menyebabkan banjir karena numpuk sampahnya ya. Itu dampaknya. Coba kita lihat. Nah, ini. Dampaknya nah ya. Tadi benar virus, bakteri.
Tuh. Ya, pokoknya semua betul tuh jawaban nak ya. Oke. Nah, nah ini nanti yang akan kita bahas nak ya. Cara mengolah sampah, kita mengenal 4R. 4R ya. Ya. Nah ini disingkat 4R. Apa? Reduce. Ini ada nak ya, reduce. Ya, mengurangi. Jangan banyak membawa kresek. Ya. Diusahakan yang tempat belanjanya yang bisa diurai cepat. Yang bisa dipakai terus. Ya, dipakai terus. Itu reduce. Ada reuse. Apa reuse itu? Ya, misalnya apa kantong yang sudah punya jangan dibuang, tapi kantong Plastik. ya jangan beli lagi. Jadi nggak tiap hari setiap belanja bawa lagi numpuk sampah di rumah nah ya. Reduce. Oke, selanjutnya itu sudah recycle. Recycle. Kelihatan nggak nak? Sudah. Nah, ini recycle ya, nih. Kebaca nak? Bisa kelihatan? Baca nak ya? Apa recycle tuh? Ya. Yang terus yang terakhir replace. Prinsip mengganti bahan. Ya. Contohnya apa nak yang ramah lingkungan? Botol dijadiin pot bunga. Botol pot bunga, kantong plastik, itu dia ramah lingkungan nak ya. Kalau yang ramah lingkungan apa misalnya? Kantong kain, kan bisa busuk nak ya. Dan itu bisa dipakai terus. Makanya kalau belanja ya mengurangilah ya bawa plastik. Jangan setiap Indomaret kalau 10 kali belanja 10 kresek. Dibakar nggak dibuang di samping rumah atau di belakang rumah sehingga nyampah. Pas hujan menyebabkan banjir limbah ya. Tumpukan sampah. Baik, sekarang itu kompos. Nah ini enak ya. Bahan-bahannya. Tumbuhan yang ya. Baik. Nah, bisa busuk nggak nih? Bisa busuk nggak nih yang dilapisi metal? Tidak ya. Ramah tidak dengan lingkungan? Ramah? Tidak. Kan itu akan menjadi masalah nah ya. Oke, coba lagi nih. Nah ini alat membuat kompos. Nah ini ya. Wadah. Ya. Ya wadah ini bisa. Nah sekarang tugas mandiri setelah kita anak mengenal macam-macam sampahnya ya. Tolong diperhatikan ini. Tugas mandirinya. Dilihat. Nah ini ya. Dicatat ini nak ya, dicatat nak. Ya, catat. Nah ini. Ya, semua nih alat-alatnya ya nak ya. Tugasnya alat-alatnya. Ya, tugas mandiri nak ya. Jelas yang pertama, jelaskan pengertian sampah. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis sampah beserta contohnya. Terus jelaskan cara mencegah atau mengurangi sampah di lingkungan masyarakat. Kalau kita di sekolah kita nah ya. Oke. Sambil anak nulis saya bagian lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja peserta didik. Tapi tolong jangan dicerah-cerah ya, dipegang dulu. Satu meja saya kasih 2 dulu. Sudah? Nyatanya sudah? Ya, kalau sudah tolong dilihat dulu tuh. Di LKP dilihat. Ada tulisan apa itu nak? Ada nama sampah nak ya. Nama sampah nanti ditulis di buku tulis. Nanti kita akan keluar. Jenis sampah organik, anorganik, solusi atau penyelesaiannya, penanganan dan pencegahan. Ini juga di bawah nak, tapi jangan di sini ya, di bawah ini. LKP di bawah, bawa buku, bawa pulpen. Ayo kita sekarang keluar bareng-bareng menuju ke tempat tumpukan sampah yang akan kita cari di sekitar sekolah kita. Ya, nak.
Ikuti sana ya. Yuk. Ya, tugas anak sekarang amati tumpukan sampah yang ada di sini. Silakan kamu amati ada macam-macam sampah apa aja ini. Silakan amati, dicatat. Silakan. Diamati, Nak. Mana yang kelompok ya. Yang ini jangan diisi dulu, Nak. Di buku dulu. Silakan, dekat, Nak, dekat biar kelihatan. Silakan deketin, Nak, deketin, Nak. Dilihati. Mana yang kelompok organik, mana yang anorganik, silakan dicatat. Nah, kalau ini pun sama juga, nah ini ya. Sama bukan nah ini? Nah, kelompok apa tadi ya? Silakan dikelompokkan. Ya, pecahan genteng, nah ini kan nggak bisa busuk, nah tapi masalah ini. Nah, ini ada bata, sama bukan ini? Sama. Jadi masalah nggak ada ini? Jadi. Masalah ya, kalau hujan bisa nyumbat siring, bisa banjir nah ya. Silakan dicatat, diamati. Dekat, Nak, dekat sini, dekat, Nak, biar kata, Nak. Ada plastik ya, plastik kelompok apa ini ya? Plastik. Ini ada apa ini? Pecahan gelas, nah ya. Nah ini ada sedotan minuman, nah ya. Sampah juga nih, nah ya. Ya, Pak. Kelompok apa menurutmu? Silakan. Organik atau apa ini? Atau anorganik? Nah termasuk ini sampah juga nih. Bekas tukang sate, nah ya, bambu ini. Ini batang petai, nih. Sampah bukan ini? Sampah juga, nah ya. Silakan dicatat, Nak. Diamati. Yang ada sini, Nak, cat semua. Walaupun bahasan kita cuma 2. Nah ini bekas minuman juga sampah, nah ini. Organik bukan ini? Baiklah, Nana, sekarang setelah kita tadi mengamati di tempat penumpukan sampah, kita lanjut kembali untuk tahapan kontekstual, nah ya, kontekstual, yaitu memahami cara pengolahan sampah. Bisa kita lihat nanti. Kita lihat di sini ada, Nak ya. Tadi setelah anak mengamati di tempat penumpukan sampah, sekarang akan kita lanjutkan kembali. Dari hasil pengamatan sampah tadi, cara mengolah sampah menjadi kompos. Ya, perhatikan ini di layar. Nah, kita memasuki ke kontekstualisasi pengolahan sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ini yang jadi masalah, nah ya. Setiap Senin, setiap hari bahkan gurunya menyampaikan, tapi namanya sampah dan murid kita lebih 700 ya susah ditalangi kalau kita tidak peduli, nah ya. Nah ini caranya. Sekarang lihat lagi sini. Nah, alat membuat kompos. Ya, ini alatnya, nah ya. Wadah berukuran besar sesuai dengan kebutuhan kita, nah ya. Terus tertutup, karung, sarung tangan, boleh juga dengan selain ke sarung tangan boleh dengan plastik, kresek atau cengkuit, nah ya boleh. Lanjutnya, itu alat-alatnya, alat membuat kompos. Ini alat dan bahannya, nah ya, tadi kotak sampah tertutup, bisa dari ember, atau dari bekas cat, nah ya, karung kresek, tahu kresek, nah ya, kita orang belanja itu, nah ya. Terus bahannya sampah organik, nah tadi yang sudah kita amati, sampah organik.
Kemudian tanah kompos alami. Nanti akan kita lihat keluar. Bakaran sampah-sampah yang dari daunan yang sudah busuk itu jadi kompos alami. Dan itu bisa ditanami menjadi subur. Itu bahan-bahannya nak ya. Langkah-langkahnya. Siapkan sampah rumah tangga yang akan dikelola menjadi kompos pupuk. Sampah tadi ya. Tadi sudah kita cari nah ya, ada nanti kita nyari di samping. Kemudian yang kedua, siapkan sampah organik. Tadi ya, sisa makanan, dedaunan, daun-daunnya ya. Pasti. Kemudian siapkan wadah atau tempat. Kemudian masukkan tanah secukupnya, nanti akan kita praktek keluar. Selanjutnya, nah sekarang ini yang langkah-langkah tolong dicatat nah, biar masih kita akan melanjutkan tahap aksi. Tahap aksi. Nah sebelum ini kita bentuk kelompok dulu nak ya. Untuk tahap aksi nanti kita akan keluar kembali. Tolong diingat ini nak ya, yang Bapak tunjuk ini. Ini kelompok 1. Namanya kelompok Diponegoro. Kelompok 1 Diponegoro. Kelompok 2 Cut Nyak Din ini, kelompok 2 Cut Nyak Din. Ingat, Diponegoro, Cut Nyak Din. Kelompok 3 ini, kelompok 3, ingat, Imam Bonjol. Imam, awas ingat. Kelompok yang terakhir, Kartini, sesuai wanita semua. Sekarang sudah dibentuk kelompok, akan Bapak bagikan peralatan yang kita perlukan nanti nah ya, biar tidak berebut. Nah ini. Nah, sudah dapat kelompok semua? Sekarang kita aksi yang sesungguhnya, kontekstual. Kita keluar menuju. Ya, silakan. Ya, sampah organik silakan. Tadi dari pengamatan. Masukkan sampah organik ke kantong kresek masing-masing. Sampah organik. Sampah organik ya. Dengan langkah pertama, masukkan sampah organik ke karung tadi. Sampah organiknya, sampah. Ya, sampah organik masukkan. Yang tadi kamu cari. Ya. Oke. Sudah? Langkah kedua, kompos yang diayak tadi, tanah yang diayak masukkan. Secukupnya. Ya. Langsung nak masukkan. Ya, diayak, ya. Ini bisa nggak bagus? Ya, diayak masukkan sana secukupnya. Masukkan ke sana nak, ini nak, yang ada organiknya. Diayak. Nah. Karung. Ayak. Nah, ya betul. Ini. Ya. Sudah? Cukup? Baca ya? Sini ya. Nah, ini. Satu, dua, tiga, empat. Oh, empatnya mana empat tadi? Oh, yaudah. Sekarang yang sudah kamu kasih sampah organik, terus tanah tadi disiram air nak secukupnya. Ini ada air, silakan disiram. Nah, ya silakan nak. Disiram air secukupnya.
Silakan siram air nak ini, silakan. Ini nak, nggak apa-apa. Ini boleh. Iya. Secukupnya dipakai tangan boleh. Sini bukan. Nah, ya. Ya, oke. Terus satunya. Sudah, ya. Yang kelompok tadi satunya kelompok tadi. Oh, hampir sana nak ya. Lagi nak, lagi nak. Oke. Sehiti, tinggal. Taruh sini nak. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan aksi yang sesungguhnya, langkah-langkahnya tadi sudah selesai semua nyatatnya? Sudah. Baiklah, kegiatan kita di pagi hari ini sudah sampai tindakan aksi yang sesungguhnya. Tinggal kita lihat hasilnya nanti 2 pekan atau 2 minggu yang akan datang. Untuk nanti dibuat laporan, setelah 2 minggu kita lihat nanti apa hasilnya, kalian catat. Tadi setelah kita kasih tanah kompos, tanah organik, kita kasih air cukupnya, terus kita tutup. Setelah 2 minggu kita lihat. Nanti anak-anak dari masing-masing kelompok tadi, kelompok di Ponegoro, Imam Bonjol, terus Aden dan Kartini buat laporan hasilnya. Oh, punya saya busuk semua Pak, misalnya ya. Punya saya tetap Pak, nggak berubah. Nah, silakan dicatat sesuai kejadian yang sudah kita lakukan tadi. Yang kita taruh di tempat di samping pintu gerbang tadi nak ya. Oke, baiklah untuk sebelum kita akhiri, bagaimana pelajaran kita hari ini anak-anak? Seru ya. Keliling-keliling lah ya. Waduh, luar biasa. Olahraga juga tuh, olahraga yang tidak disuruh otomatis ya, menambah gerak. Selalu nambah sehat. Yang belum pernah kita lakukan baru ini, nah inilah salah satu hebatnya kurikulum Merdeka. Bagaimana semuanya? Keadaan puas? Alhamdulillah. Ada yang masih bingung-bingung? Kalau bingung dikit wajar nak ya, namanya memang baru. Namanya hal-hal baru itu pasti banyak kekurangan nak ya, pasti banyak. Oke. Sebelum kita akhiri menuju ke pelajaran berikutnya. Masih ingat apa itu tadi sampah? Limbah, ya. Kotoran, baik itu sampah nah. Coba sampai masih ingat jenis-jenis sampah? Apa saja yang anak tahu tadi jenis-jenis sampah? Apa nak jenis-jenis sampah? Apa jenis-jenis sampah? Tadi sampah limbah, sampah jenis-jenis sampah. Masih semua ingat ya? Oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita ini sebelum kita istirahat, kita akhiri dengan ucapan bersama-sama. Oke, sebelum kita akhiri, sebelum akhir ada yang mau tanya tentang pembuatan kompos sampah? Tidak, baik. Yuk kita tutup bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan istirahat. Terus kalau jajan, tolong tadi sampahnya ya, jangan buang sembarang tempat. Dibuang sudah pada tempatnya sudah kita siapkan kotak sampahnya.